Pranowo dan istrinya, Waljina, tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran desa. Kehidupan mereka diliputi kesulitan, dengan utang yang menumpuk dan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, Pranowo mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada orang yang mau mempekerjakan pria yang dianggap tidak berguna oleh warga. Sementara itu, Waljina berusaha bertahan dengan menjual apa saja yang bisa dijual, dari sayuran hingga pakaian bekas, meski hasilnya sangat minim. Malam hari di rumah mereka selalu diwarnai oleh perut kosong dan perasaan putus asa. Waljina mencoba memberikan semangat kepada Pranowo, tetapi ia sendiri hampir kehilangan harapan. "Kita akan menemukan jalan, Mas," katanya sambil memandang suaminya dengan tatapan yang lelah. Namun, Pranowo hanya diam. Ia tahu kata-kata itu tidak cukup untuk mengubah kenyataan mereka. Keluarga mereka juga menjadi bahan gunjingan warga desa. Banyak yang menyalahkan Pranowo atas kemiskinan mereka, mengatakan bahwa ia tidak cukup berusaha. Di sisi lain, Pranowo merasa bahwa dunia tidak pernah memberinya kesempatan. Ia merasa marah, bukan hanya kepada orang lain tetapi juga kepada dirinya sendiri. Malam-malamnya sering diisi dengan lamunan gelap tentang cara apapun untuk keluar dari kemiskinan, tak peduli seberapa besar risikonya. Desakan para penagih utang semakin menjadi-jadi, memaksa mereka menjual barang-barang terakhir yang dimiliki. Bahkan cincin pernikahan Waljina harus dilepas untuk membayar sebagian kecil utang mereka. Waljina menangis, tetapi Pranowo hanya mengalihkan pandangannya, merasa bahwa ia telah gagal sebagai seorang suami. Dalam situasi seperti itu, ia teringat pada seseorang yang pernah menawarkan jalan pintas, seorang dukun tua yang dulu ia temui dalam situasi serupa. Dengan berat hati, Pranowo menceritakan niatnya kepada Waljina. "Aku akan mencari bantuan," katanya singkat. Waljina, meskipun tidak tahu persis apa yang dimaksud Pranowo, hanya bisa mengangguk. Dalam keputusasaan, ia tidak berani menolak atau mempertanyakan. Pranowo pun meninggalkan rumah di tengah malam, dengan langkah yang berat namun penuh tekad. Pranowo menempuh perjalanan melewati hutan lebat menuju tempat tinggal dukun tua itu. Dukun itu tinggal di sebuah gubuk yang hampir tersembunyi di tengah belantara. Dulu, ketika Pranowo pertama kali datang ke sana, dukun itu memberinya ilmu rawa rontek, sebuah ilmu hitam yang memberikan kemampuan untuk menyembuhkan luka dan bahkan menghindari kematian. Namun, Pranowo tidak pernah menggunakan ilmu itu, karena takut akan kutukan yang menyertainya. Sesampainya di sana, ia disambut dengan bau dupa yang menusuk dan suara gemertak kayu bakar. Dukun tua itu sudah menunggunya, seolah tahu bahwa Pranowo akan datang. "Akhirnya kau kembali," katanya dengan suara serak. Pranowo tidak membuang waktu dan langsung menceritakan masalahnya. Ia mengharapkan dukun itu memberikan solusi cepat untuk mengatasi kemiskinannya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, sambil mengaduk-aduk ramuan di dalam kuali. "Kau ingin kaya, tetapi kau tidak mau bekerja keras. Dunia ini tidak memberi apapun secara cuma-cuma, Pranowo," katanya. Setelah beberapa saat merenung, dukun itu menawarkan sebuah jalan pintas, menjadi babi ngepet. "Dengan ilmu ini, kau bisa mencuri harta tanpa meninggalkan jejak. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar," dukun itu memperingatkan. Pranowo awalnya ragu. Ia tahu bahwa ilmu seperti itu pasti memiliki konsekuensi yang besar. Namun, bayangan tentang kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan Waljina membuatnya tergoda. Ia bertanya tentang risiko yang akan dihadapi, tetapi dukun itu hanya menjawab samar. "Semua ada harganya, Pranowo. Kau hanya perlu siap," katanya. Setelah mempertimbangkan dengan berat hati, Pranowo akhirnya setuju. Dukun itu memintanya untuk kembali keesokan harinya, membawa beberapa benda seperti kain hitam dan darah ayam hitam untuk melakukan ritual. Dengan langkah gontai, Pranowo meninggalkan gubuk itu, masih diliputi keraguan dan ketakutan, tetapi juga harapan yang samar. Keesokan harinya, Pranowo kembali ke gubuk dukun tua dengan membawa semua yang diminta. Dukun itu menyuruhnya duduk di lingkaran yang telah digambar dengan darah, sambil mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Pranowo. Bau dupa semakin menyengat, dan suasana di sekitarnya terasa semakin mencekam. Pranowo merasa tubuhnya mulai bergetar, dan suhu di dalam gubuk tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Dukun itu kemudian memberikan secangkir ramuan berwarna hitam pekat kepada Pranowo. "Minumlah," katanya. Tanpa berpikir panjang, Pranowo meneguk ramuan itu, meskipun rasanya sangat pahit dan membuatnya hampir muntah. Setelah beberapa saat, Pranowo merasa tubuhnya berubah. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar merasuki dirinya, seperti energi gelap yang merayap ke seluruh tubuhnya. Dukun itu tersenyum puas.
sekarang kau sudah menjadi babi ngepet. Tapi ingat, setiap kali kau menggunakan ilmu ini, kau semakin terikat dengan dunia kegelapan, jika tanya. Dukun itu menjelaskan bahwa Pranowo harus bertransformasi menjadi babi ngepet setiap kali ingin mencuri harta. Ia juga harus berhati-hati agar tidak tertangkap oleh warga. Jika mereka memotong tubuhmu, kau memang tidak akan mati. Tapi penderitaan yang akan kau rasakan tidak ada bandingannya, dukun itu memperingatkan. Pranowo kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahwa ini adalah jalan keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, ia tidak bisa menghilangkan bayangan tentang kutukan yang mungkin menantinya. Namun, ia memutuskan untuk mencoba, demi kehidupan yang lebih baik untuk Waljina. Malam itu, Pranowo memulai aksinya untuk pertama kalinya. Ia menunggu hingga tengah malam sebelum keluar dari rumah. Dengan bantuan mantra yang diajarkan oleh dukun, ia berubah menjadi seekor babi hitam besar. Perubahan itu tidak hanya mengubah fisiknya, tetapi juga pikirannya. Ia merasa liar dan dipenuhi dengan dorongan kuat untuk mencuri. Ia mulai berkeliling desa, mencari rumah yang tampaknya kaya. Dengan kemampuan barunya, ia bisa memasuki rumah tanpa membuat suara. Harta benda yang ia curi secara ajaib berpindah ke tempat persembunyiannya, seperti yang dijelaskan oleh dukun. Malam itu, ia berhasil mencuri sejumlah besar uang dan perhiasan. Keesokan harinya, Waljina terkejut saat melihat Pranowo membawa pulang banyak uang. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanyanya. Pranowo hanya menjawab singkat bahwa ia menemukan jalan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Waljina, meskipun curiga, memilih untuk tidak bertanya lebih jauh karena ia merasa lega melihat perubahan nasib mereka. Namun, di balik kesuksesan itu, Pranowo mulai merasakan efek samping dari ilmu yang digunakannya. Ia sering mengalami mimpi buruk tentang kegelapan dan suara-suara aneh yang memanggilnya dari dunia lain. Ia juga mulai merasa tubuhnya berubah, dengan tanda-tanda yang tidak wajar seperti bulu halus yang tumbuh di beberapa bagian tubuhnya. Meski begitu, Pranowo terus melanjutkan aksinya malam demi malam. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan istrinya dari kemiskinan. Namun, tanpa ia sadari, warga desa mulai mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, Pranowo menjalankan aksinya dengan hati-hati. Namun, semakin sering ia mencuri, semakin besar kecurigaan warga. Beberapa orang mulai melaporkan bahwa mereka kehilangan uang dan barang berharga tanpa jejak. Sebagian dari mereka bahkan mengaku melihat bayangan babi hitam yang berkeliaran di malam hari. Pranowo mencoba mengabaikan rumor itu, tetapi ia tahu bahwa ancaman semakin dekat. Ia semakin waspada dalam menjalankan aksinya, memastikan tidak ada yang melihatnya. Namun, ia tidak bisa menghindari tatapan penuh curiga dari para tetangga. Bahkan Waljina mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Warga desa akhirnya memutuskan untuk berjaga setiap malam. Mereka membuat jebakan di beberapa rumah yang sering menjadi target pencurian. Pranowo tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Suatu malam, saat ia beraksi, warga berhasil mengepungnya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi mereka sudah mempersiapkan semuanya. Pranowo tertangkap dan dibawa ke tengah desa. Dalam wujud babi ngepet, ia tidak bisa berbicara atau membela diri. Warga yang marah memutuskan untuk menghukumnya dengan cara yang kejam. Mereka memenggal kepalanya di depan semua orang, percaya bahwa itu adalah cara untuk menghentikan kutukan. Namun, ketika tubuhnya terpisah dari kepala, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Pranowo mulai bergerak kembali, menyatu seperti semula. Warga yang menyaksikan kejadian itu lari ketakutan, meninggalkan Pranowo yang kini berdiri di tengah kegelapan malam dengan tubuh yang utuh kembali. Setelah kejadian malam itu, ketakutan menyelimuti desa. Warga yang menyaksikan tubuh Pranowo kembali menyatu memilih diam, takut menyebarkan cerita yang terdengar seperti dongeng. Namun, bisik-bisik mulai tersebar, menciptakan gelombang kecurigaan yang semakin besar. Beberapa warga menduga bahwa babi ngepet itu adalah orang desa, meskipun mereka tidak berani menyebut nama. Sementara itu, Pranowo kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan pikiran penuh kekhawatiran. Ia menceritakan kejadian itu kepada Waljina, tetapi menyembunyikan detail tentang kebangkitannya. "Mereka hampir menangkapku, tapi aku berhasil lolos," katanya. Waljina, meskipun lega suaminya selamat, tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang terjadi pada Pranowo. Di sisi lain, warga desa semakin terorganisasi. Mereka membentuk kelompok ronda malam yang lebih besar, memasang jebakan, dan bahkan memanggil seorang tokoh agama untuk melakukan doa bersama di desa.
Namun, kecurigaan juga mulai mengarah ke Pranowo. Ketidakhadirannya selama malam-malam tertentu, ditambah perubahan mendadak dalam kondisi ekonominya, membuat beberapa warga mulai mengawasi rumahnya. Pranowo merasa terjepit. Ia tidak hanya harus menjaga agar identitasnya sebagai babi ngepet tetap tersembunyi, tetapi juga harus menghadapi tekanan dari ilmu rawa rontek yang mulai memengaruhi fisik dan pikirannya. Setiap malam, ia mengalami mimpi buruk yang sama. Bayangan dukun tua itu, suara-suara aneh yang memanggilnya, dan darah yang mengalir tak henti-henti. Ketika malam tiba, Pranowo tidak punya pilihan selain terus beraksi. Ia tahu risiko semakin besar, tetapi ia juga tahu bahwa jika berhenti, ia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, setiap langkahnya kini dibayangi oleh ancaman, warga yang semakin siaga dan kutukan ilmu hitam yang semakin menguasainya. Waljina mulai merasakan perubahan yang nyata pada suaminya. Pranowo semakin jarang berbicara, dan tubuhnya terlihat lebih kurus meskipun makanan mereka kini berlimpah. Ia juga sering melihat suaminya meringis kesakitan tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, ia melihat Pranowo bangun dari tempat tidur dengan mata kosong, berjalan keluar rumah seperti orang kesurupan. Waljina mencoba mengikutinya diam-diam. Ia melihat Pranowo berdiri di bawah pohon besar, berbicara sendiri seolah ada seseorang di sana. Namun, tidak ada siapapun selain kegelapan. Ia merasa merinding dan segera kembali ke rumah, berpura-pura tidur ketika Pranowo kembali. Pagi harinya, ia mencoba bertanya, tetapi Pranowo hanya menjawab dengan singkat, aku sedang bermimpi buruk." Waljina merasa semakin tidak tenang. Ia mulai bertanya-tanya apakah perubahan pada Pranowo ada hubungannya dengan kemakmuran yang tiba-tiba mereka dapatkan. Ia mencoba mencari petunjuk di sekitar rumah, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, firasat buruknya semakin kuat. Di tengah kegelisahannya, Waljina mendengar desas-desus dari para tetangga tentang babi ngepet yang tertangkap tetapi kembali hidup. Meskipun tidak ada yang menyebut nama Pranowo, beberapa tetangga mulai menunjukkan sikap dingin padanya. Waljina mulai menghubungkan cerita itu dengan perubahan yang ia lihat pada suaminya. Ia ingin mengkonfrontasi Pranowo secara langsung, tetapi rasa takut menguasainya. Bagaimana jika Pranowo benar-benar terlibat dalam sesuatu yang gelap? Bagaimana jika ia sendiri dalam bahaya? Waljina hanya bisa menangis dalam diam, mencoba mencari cara untuk menghadapi kebenaran tanpa menghancurkan keluarganya. Ketegangan di desa mencapai puncaknya ketika warga mendengar bahwa babi ngepet kembali beraksi. Kali ini, mereka sudah siap. Beberapa jebakan baru dipasang, dan kelompok ronda diperbesar. Warga bertekad untuk menangkap makhluk itu sekali lagi, kali ini dengan langkah-langkah yang lebih drastis. Pranowo, yang tidak menyadari rencana warga, memulai aksinya seperti biasa. Ia memilih rumah seorang saudagar kaya di pinggir desa. Dengan mudah ia menyusup masuk dan mulai mencuri uang serta perhiasan. Namun, ia tidak menyadari bahwa jebakan sudah menantinya di luar. Ketika ia keluar dari rumah itu, warga sudah mengepungnya. Pranowo mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terjerat tali jebakan. Ia berubah kembali ke wujud manusia untuk mencoba melepaskan diri, tetapi warga sudah melihat segalanya. Mereka langsung menyerangnya dengan kayu dan batu, sementara beberapa dari mereka memanggil pemuka agama untuk melumpuhkannya. Pranowo berhasil melarikan diri ke hutan dengan luka parah. Ia tertatih-tatih mencari perlindungan, tetapi tubuhnya mulai melemah. Ia merasa bahwa kali ini, ia benar-benar akan mati. Namun, ilmu rawa rontek kembali bekerja. Luka-lukanya perlahan sembuh, meskipun rasa sakitnya tidak tertahankan. Di tengah kegelapan hutan, Pranowo menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ia telah menjadi makhluk yang tidak sepenuhnya manusia, terikat pada ilmu hitam yang memberinya kehidupan abadi, tetapi juga penderitaan yang tidak pernah berakhir. Ketika Pranowo akhirnya kembali ke rumah, Waljina terkejut melihat tubuhnya penuh luka. Ia mencoba merawat Pranowo, tetapi suaminya menolak. "Aku baik-baik saja," katanya dengan suara dingin. Namun, Waljina tahu ada sesuatu yang sangat salah. Ia mulai mendesak Pranowo untuk mengatakan yang sebenarnya. Pranowo akhirnya mengakui segalanya. Ia menceritakan tentang ilmu rawa rontek, babi ngepet, dan kejadian malam itu. Waljina mendengar dengan wajah pucat, tidak percaya bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang begitu gelap. "Mengapa kau melakukan ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Pranowo hanya menjawab, aku melakukannya untuk kita." Namun, pengakuan itu tidak membawa kelegaan. Warga yang mengepung rumah mereka malam itu kembali dengan senjata dan obor. Mereka memaksa masuk, menarik Pranowo keluar dengan kasar. Waljina mencoba melindungi suaminya,
tetapi warga terlalu banyak. Mereka membawa Pranowo ke tengah desa, tempat ia kembali diadili. Warga memutuskan untuk memenggalnya sekali lagi, meskipun beberapa di antaranya mulai ragu karena takut akan kutukan. Namun, kemarahan kolektif mengalahkan ketakutan mereka. Kepala Pranowo kembali dipenggal di depan mata Waljina. Namun, seperti sebelumnya, tubuh Pranowo menyatu kembali. Kali ini, di hadapan semua warga, ia bangkit dengan wajah yang penuh amarah. "Kalian tidak bisa membunuhku," katanya dengan suara yang menggema. Warga berhamburan lari ketakutan, meninggalkan Pranowo dan Waljina yang kini berdiri di tengah-tengah desa yang sepi. Setelah kejadian itu, Pranowo dan Waljina terisolasi dari warga. Tidak ada yang berani mendekati mereka, tetapi juga tidak ada yang berani menantang mereka. Pranowo merasa semakin terjebak dalam kutukan ini, sementara Waljina mulai kehilangan harapan akan kehidupan normal. Namun, walaupun dunia sekitar mereka terus mengasingkan, mereka tetap bersama. Waljina melihat suaminya semakin lama semakin sulit dihadapi. Tubuh Pranowo tampak berubah setiap kali ia hidup kembali, menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih asing. Ia menjadi lebih dingin dan lebih terikat pada kegelapan yang menguasainya. Waljina mencoba untuk memahami, tetapi hati kecilnya mengatakan bahwa mereka harus keluar dari kutukan ini. Namun, apapun yang mereka coba, entah berdoa atau mencari bantuan dari orang lain, selalu ada rasa takut yang mengikutinya, seolah tak ada jalan keluar dari penderitaan mereka. Hidup mereka terus berlanjut dalam kesunyian, di tengah bayangan kebangkitan yang tak berujung. Pranowo merasa bahwa tak ada lagi tempat untuk mereka di dunia yang manusiawi. Dunia yang ia kenal telah berubah menjadi sesuatu yang asing, tempat yang mengancam, dan kekuatan yang ada padanya hanya semakin mengendalikan hidupnya. Namun, di dalam dirinya, masih ada sisa-sisa harapan. Waljina, meski penuh rasa takut dan kebingungan, masih memikirkan masa depan mereka. Mereka terjebak dalam sebuah lingkaran tak berujung, mencari jalan keluar yang sepertinya tidak akan pernah datang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka tahu bahwa mereka masih bersama, walaupun harga yang harus dibayar semakin tinggi. Setelah insiden di alun-alun desa, Pranowo dan Waljina menjadi orang buangan. Tidak ada satupun tetangga yang berani mendekati mereka, bahkan untuk sekadar berbicara. Warga desa percaya bahwa rumah mereka kini menjadi tempat tinggal makhluk terkutuk. Pranowo sendiri tidak banyak keluar rumah, sementara Waljina tetap mencoba menjalani kehidupan normal, meskipun penuh ketakutan. Namun, terisolasi seperti ini hanya membuat Pranowo semakin merasa tertekan. Kutukan rawa rontek yang memberinya kemampuan untuk hidup kembali tidak lagi terasa seperti berkah, melainkan beban yang tak tertahankan. Setiap malam ia duduk merenung, memikirkan apakah ada jalan untuk mengakhiri penderitaannya. Waljina, di sisi lain, hanya bisa menangis diam-diam, merasa bahwa suaminya semakin jauh dari jangkauannya. Ketakutan warga desa semakin menjadi-jadi ketika mereka mulai melihat tanda-tanda aneh di sekitar rumah Pranowo. Mereka mengaku mendengar suara jeritan di tengah malam, serta melihat bayangan gelap yang bergerak di sekitar rumah. Beberapa bahkan bersumpah melihat babi besar berkeliaran di pekarangan rumah itu, meskipun tidak ada bukti yang nyata. Di tengah semua ini, Pranowo mulai merasakan kehadiran yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa bahwa ilmu rawa rontek bukan lagi sekadar energi di tubuhnya, melainkan sesuatu yang hidup dan menguasainya. Ia sering mendengar bisikan di kepalanya, menyuruhnya untuk terus mencuri dan menyebarkan teror. Setiap kali ia mencoba melawan, tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Waljina mencoba memberikan dukungan kepada Pranowo, meskipun ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. "Kita harus mencari bantuan," katanya suatu malam. Namun, Pranowo hanya tertawa pahit. "Tidak ada yang bisa membantu kita sekarang," jawabnya. Waljina mulai menyadari bahwa harapan untuk keluar dari kegelapan ini semakin tipis. Di tengah kegelisahan, Waljina memutuskan untuk mengambil tindakan. Tanpa sepengetahuan Pranowo, ia pergi menemui seorang pemuka agama yang tinggal di desa sebelah. Pemuka agama itu dikenal memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat dan menangani kutukan. Dengan air mata, Waljina menceritakan segalanya, dari kemiskinan mereka hingga keputusan Pranowo untuk menggunakan ilmu hitam. Pemuka agama itu mendengarkan dengan tenang. Setelah Waljina selesai bercerita, ia hanya berkata, kutukan seperti ini tidak mudah dihilangkan, tetapi selalu ada jalan bagi mereka yang benar-benar ingin bertobat. Waljina merasa ada secercah harapan. Ia meminta pemuka agama itu untuk datang ke rumahnya dan membantu Pranowo. Namun, ketika Waljina kembali membawa pemuka agama itu, Pranowo menolak keras. "Aku tidak butuh bantuan siapapun," teriaknya.
tubuhnya bergetar hebat, dan matanya memerah seperti orang yang dirasuki. Pemuka agama itu tetap tenang dan mulai membaca doa-doa, tetapi Pranowo melarikan diri keluar rumah sebelum proses itu selesai. Pemuka agama itu hanya bisa menggelengkan kepala. Jiwanya terlalu terikat pada kegelapan. Jika ia tidak mau melawan, tidak ada yang bisa kita lakukan, jika tanya kepada Waljina. Namun, sebelum pergi, ia memberikan sebotol kecil air suci kepada Waljina, dengan instruksi untuk menyiramkannya pada Pranowo saat ia kembali. Malam itu, Waljina menunggu Pranowo dengan hati berdebar. Ketika suaminya akhirnya kembali, ia mencoba mengikuti instruksi dari pemuka agama itu. Namun, begitu air suci menyentuh tubuh Pranowo, ia berteriak kesakitan dan memukul tangan Waljina hingga botol itu jatuh dan pecah. "Jangan pernah mencoba itu lagi," ia teriaknya, dengan suara yang terdengar bukan seperti miliknya. Di tengah kekacauan yang semakin memuncak, Pranowo kembali mengingat dukun tua yang memberinya ilmu rawa rontek. Ia merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi padanya adalah dukun itu. Dengan penuh tekad, ia kembali menuju gubuk dukun di tengah hutan, meninggalkan Waljina yang kebingungan. Sesampainya di gubuk itu, Pranowo disambut dengan senyuman sinis oleh dukun tua tersebut. "Kau akhirnya kembali," kata dukun itu, seolah sudah menunggu kedatangannya. Pranowo langsung meminta penjelasan tentang apa yang sedang terjadi padanya. Ia merasa bahwa ilmu ini bukan hanya memberinya kekuatan, tetapi juga mengendalikan hidupnya. Dukun itu tertawa kecil. "Kau tidak mengerti, Pranowo. Ilmu ini bukan sesuatu yang bisa kau kendalikan sepenuhnya. Ketika kau memilih jalan ini, kau juga menyerahkan sebagian dari jiwamu. Semakin sering kau menggunakannya, semakin dalam kau terikat pada kegelapan." Pranowo merasa marah dan putus asa. Ia meminta cara untuk menghilangkan ilmu itu, tetapi dukun itu hanya menggelengkan kepala. "Kau bisa mencoba, tetapi itu bukan tanpa konsekuensi. Menghilangkan ilmu ini berarti mengorbankan sesuatu yang jauh lebih besar daripada hidupmu," kata dukun itu. Pranowo merasa bingung. Ia ingin lepas dari penderitaan ini, tetapi tidak tahu apakah ia siap menghadapi harga yang harus dibayar. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Pranowo meninggalkan gubuk itu. Namun, dukun tua itu memberinya peringatan terakhir. "Hati-hati, Pranowo. Jika kau terus melawan, ilmu ini akan berbalik melawanmu. Dan jika itu terjadi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Sekembalinya dari hutan, Pranowo merasa tubuhnya semakin tidak normal. Ia sering kehilangan kendali atas dirinya sendiri, terutama saat malam tiba. Ada malam-malam di mana ia tidak ingat apa yang telah dilakukannya, tetapi mendapati dirinya terbangun di tempat-tempat aneh dengan darah di tangannya. Waljina mulai benar-benar ketakutan. Ia merasa bahwa Pranowo bukan lagi suaminya, melainkan makhluk yang sepenuhnya berbeda. Ia mencoba berbicara kepada Pranowo, tetapi suaminya hanya membalas dengan tatapan kosong. "Aku tidak bisa melawan ini," kata Pranowo suatu malam. "Aku sudah terlalu jauh." Sementara itu, warga desa semakin yakin bahwa Pranowo adalah sumber dari semua kejadian aneh di desa. Mereka mulai merencanakan serangan besar-besaran untuk mengusirnya dari desa, bahkan jika itu berarti harus membunuhnya berulang kali. Namun, ketakutan mereka juga menjadi hambatan, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika Pranowo benar-benar kehilangan kendali. Pranowo sendiri merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia mulai melihat bayangan besar di sudut-sudut gelap, dan mendengar suara-suara yang terus memanggilnya untuk menyerah sepenuhnya pada ilmu itu. Ia merasa dirinya perlahan lenyap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Waljina, meskipun takut, mencoba bertahan di sisi suaminya. Ia yakin bahwa Pranowo masih bisa diselamatkan, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Namun, ketika malam itu tiba, Pranowo berubah menjadi sesuatu yang bahkan Waljina tidak bisa kenali. Pranowo, yang kini sepenuhnya dikuasai oleh ilmu rawa rontek, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam wujudnya yang baru, ia kembali ke desa dengan kekuatan yang luar biasa. Warga yang melihatnya langsung berlari ketakutan, tetapi Pranowo tidak lagi peduli. Ia hanya dipenuhi oleh dorongan untuk menghancurkan apapun yang ada di depannya. Dalam wujudnya yang mengerikan, Pranowo mulai menghancurkan desa tanpa ampun. Rumah-rumah dirusak, ternak dibantai, dan warga yang berusaha melawan terluka parah. Suara jeritan dan tangis memenuhi malam itu, membuat desa yang biasanya tenang berubah menjadi tempat penuh kehancuran. Warga yang tersisa bersembunyi di rumah mereka, berharap amukan itu segera berlalu. Waljina, yang menyaksikan semua ini dari kejauhan, merasa hatinya hancur.
Ia tidak bisa mengenali Pranowo lagi. Pranowo yang ia cintai kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, sepenuhnya dikuasai oleh ilmu rawa rontek. Ia mencoba mendekati Pranowo, tetapi makhluk itu hanya menatapnya dengan mata penuh kebencian sebelum melanjutkan amukannya. Pemuka agama yang pernah mencoba membantu Waljina mendengar kabar ini dan segera datang ke desa bersama beberapa pengikutnya. Mereka mulai membaca doa-doa dan ayat-ayat suci di tengah kekacauan, berharap bisa menenangkan amukan Pranowo. Namun, makhluk itu hanya semakin marah, menyerang mereka dengan kekuatan luar biasa. Dalam upaya terakhir, pemuka agama itu meminta semua warga untuk berkumpul dan berdoa bersama. Suara doa-doa mereka bergema di seluruh desa, menciptakan gelombang energi yang membuat makhluk itu melambat. Pranowo, meskipun masih mengamuk, mulai menunjukkan tanda-tanda perjuangan di dalam dirinya. Wajahnya tampak berkontraksi, seolah-olah ia mencoba melawan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Namun, sebelum proses itu selesai, Pranowo tiba-tiba melarikan diri ke hutan. Warga desa terdiam, tidak tahu apakah mereka telah menang atau hanya menunda kehancuran yang lebih besar. Waljina, dengan air mata yang terus mengalir, memutuskan untuk mengejar suaminya, meskipun nyawanya sendiri mungkin dalam bahaya. Di tengah hutan yang gelap, Waljina akhirnya menemukan Pranowo yang sedang berlutut di dekat sungai kecil. Tubuhnya tampak lelah dan penuh luka, tetapi aura kegelapan masih menyelimutinya. Waljina mendekat perlahan, berharap bisa berbicara dengan suaminya untuk terakhir kalinya. "Pranowo, dengarkan aku," katanya dengan suara lembut. "Aku tahu kau masih ada di sana. Kau bisa melawan ini. Kita bisa melawan ini bersama." Pranowo mengangkat kepalanya, matanya bersinar merah. "Aku sudah terlalu jauh, Waljina. Tidak ada lagi jalan kembali untukku." Namun, Waljina tidak menyerah. Ia mendekat dan memegang tangan suaminya, meskipun tubuh Pranowo terasa panas seperti api. "Kita harus mencoba. Aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini," katanya dengan tegas. Pranowo tampak ragu sejenak, tetapi suara bisikan dari dalam dirinya kembali menguasainya. Tiba-tiba, tubuh Pranowo mulai berubah lagi. Ia berubah menjadi sosok yang lebih besar dan lebih mengerikan, sepenuhnya menyerah pada ilmu rawa rontek. Waljina terlempar ke belakang oleh kekuatan itu, tetapi ia tetap berdiri dan berusaha mendekat. "Aku tidak akan menyerah pada dirimu, Pranowo," ia teriaknya. Pertarungan batin dalam diri Pranowo mencapai puncaknya. Ia merasakan cintanya pada Waljina melawan kekuatan kegelapan yang menguasainya. Dalam sekejap, tubuhnya runtuh ke tanah, setengah berubah kembali menjadi manusia. Waljina segera mendekat, memeluk suaminya, dan berdoa dengan seluruh kekuatannya agar ia bisa kembali. Kembali di desa, warga mulai merasa lega karena Pranowo tidak lagi menyerang mereka. Namun, mereka tahu bahwa ancaman itu belum sepenuhnya berlalu. Pemuka agama memutuskan untuk pergi ke hutan, membawa air suci dan mantra-mantra terakhir untuk mencoba mengakhiri kutukan rawa rontek. Mereka membawa serta beberapa warga pemberani yang siap membantu. Di dalam hutan, Waljina terus memeluk Pranowo yang kini setengah sadar. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis. "Pranowo, aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkanmu," bisiknya. Namun, Pranowo hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa diselamatkan, Waljina. Satu-satunya cara adalah kau pergi dan meninggalkanku." Waljina menolak mentah-mentah. Ia bersumpah untuk tidak meninggalkan Pranowo, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri. Ketika pemuka agama dan warga tiba, mereka mendapati Waljina sedang memegang Pranowo yang kini terlihat seperti dua sosok sekaligus, manusia dan makhluk kegelapan. Pemuka agama segera mulai membaca doa-doa, menciptakan lingkaran energi di sekitar Pranowo. Namun, Pranowo mulai berteriak kesakitan, mencoba melawan energi itu. Waljina tahu bahwa ini adalah momen penentuan. Ia mengambil botol air suci yang dibawa oleh pemuka agama dan menuangkannya ke tubuh Pranowo, meskipun itu berarti harus memegang tubuhnya yang panas dan menyakitkan. Tindakan itu menciptakan ledakan energi besar yang membuat semua orang terlempar ke tanah. Ketika debu mereda, tubuh Pranowo tergeletak diam, kembali ke wujud manusianya. Waljina segera mendekat, tetapi ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Pemuka agama mendekati tubuh Pranowo dengan hati-hati. Ia memeriksa denyut nadinya dan merasa lega ketika mendapati bahwa Pranowo masih hidup. Namun, ia juga merasakan bahwa energi kegelapan telah lenyap dari tubuhnya. "Kutukan rawa rontek telah berakhir," katanya dengan suara lega. Waljina menangis bahagia, memeluk suaminya yang kini terlihat seperti dirinya yang dulu.
Pranowo membuka matanya perlahan, menatap Waljina dengan rasa syukur. "Kau menyelamatkanku," katanya dengan suara lemah. Namun, Waljina tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai. Warga desa yang ikut serta menyaksikan semua ini dengan penuh haru. Meskipun mereka masih takut pada Pranowo, mereka juga merasa bahwa ia telah membayar harga yang mahal untuk dosa-dosanya. Pemuka agama meminta semua orang untuk berdoa bersama, memohon agar desa mereka kembali diberkahi dengan kedamaian. Ketika pagi tiba, Pranowo dan Waljina kembali ke rumah mereka dengan hati yang penuh harapan. Meskipun mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah, mereka bertekad untuk memulai kembali, jauh dari bayang-bayang ilmu hitam yang pernah menguasai mereka. Hari-hari berlalu, dan desa perlahan kembali normal. Warga mulai menerima Pranowo dan Waljina kembali, meskipun hubungan mereka tidak sepenuhnya pulih. Pranowo bekerja keras untuk membuktikan bahwa ia telah berubah, sementara Waljina terus mendukungnya dengan penuh cinta. Pemuka agama sering mengunjungi mereka, memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa ilmu rawa rontek yang tertinggal. Ia juga membantu Pranowo dan Waljina dengan doa-doa dan nasihat spiritual, membantu mereka membangun kehidupan yang lebih baik. Meskipun Pranowo telah bebas dari kutukan, ia masih merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Ia sering pergi ke makam warga yang menjadi korban amukannya, berdoa dan meminta maaf. Warga yang melihatnya mulai perlahan-lahan menghapus dendam mereka, memahami bahwa Pranowo juga adalah korban dari kekuatan yang lebih besar. Waljina, yang telah melalui begitu banyak penderitaan, kini merasa lebih dekat dengan suaminya daripada sebelumnya. Ia percaya bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang mampu mengalahkan apapun, bahkan kegelapan yang paling dalam sekalipun. Dengan kerja keras dan doa, Pranowo dan Waljina akhirnya berhasil membangun kehidupan baru yang lebih damai. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan kegelapan, mereka memilih untuk fokus pada masa depan, berjanji untuk tidak pernah lagi terjerat dalam godaan kekuatan yang kelam. Suatu malam, saat ia beraksi, warga berhasil mengepungnya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi mereka sudah mempersiapkan semuanya. Pranowo tertangkap dan dibawa ke tengah desa. Dalam wujud babi ngepet, ia tidak bisa berbicara atau membela diri. Warga yang marah memutuskan untuk menghukumnya dengan cara yang kejam. Mereka memenggal kepalanya di depan semua orang, percaya bahwa itu adalah cara untuk menghentikan kutukan. Namun, ketika tubuhnya terpisah dari kepala, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Pranowo mulai bergerak kembali, menyatu seperti semula. Warga yang menyaksikan kejadian itu lari ketakutan, meninggalkan Pranowo yang kini berdiri di tengah kegelapan malam dengan tubuh yang utuh kembali. Setelah kejadian malam itu, ketakutan menyelimuti desa. Warga yang menyaksikan tubuh Pranowo kembali menyatu memilih diam, takut menyebarkan cerita yang terdengar seperti dongeng. Namun, bisik-bisik mulai tersebar, menciptakan gelombang kecurigaan yang semakin besar. Beberapa warga menduga bahwa babi ngepet itu adalah orang desa, meskipun mereka tidak berani menyebut nama. Sementara itu, Pranowo kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan pikiran penuh kekhawatiran. Ia menceritakan kejadian itu kepada Waljina, tetapi menyembunyikan detail tentang kebangkitannya. "Mereka hampir menangkapku, tapi aku berhasil lolos," katanya. Waljina, meskipun lega suaminya selamat, tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang terjadi pada Pranowo. Di sisi lain, warga desa semakin terorganisasi. Mereka membentuk kelompok ronda malam yang lebih besar, memasang jebakan, dan bahkan memanggil seorang tokoh agama untuk melakukan doa bersama di desa. Namun, kecurigaan juga mulai mengarah ke Pranowo. Ketidakhadirannya selama malam-malam tertentu, ditambah perubahan mendadak dalam kondisi ekonominya, membuat beberapa warga mulai mengawasi rumahnya. Pranowo merasa terjepit. Ia tidak hanya harus menjaga agar identitasnya sebagai babi ngepet tetap tersembunyi, tetapi juga harus menghadapi tekanan dari ilmu rawa rontek yang mulai memengaruhi fisik dan pikirannya. Setiap malam, ia mengalami mimpi buruk yang sama. Bayangan dukun tua itu, suara-suara aneh yang memanggilnya, dan darah yang mengalir tak henti-henti. Ketika malam tiba, Pranowo tidak punya pilihan selain terus beraksi. Ia tahu risiko semakin besar, tetapi ia juga tahu bahwa jika berhenti, ia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, setiap langkahnya kini dibayangi oleh ancaman, warga yang semakin siaga dan kutukan ilmu hitam yang semakin menguasainya. Waljina mulai merasakan perubahan yang nyata pada suaminya. Pranowo semakin jarang berbicara, dan tubuhnya terlihat lebih kurus meskipun makanan mereka kini berlimpah. Ia juga sering melihat suaminya meringis kesakitan tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, ia melihat Pranowo bangun dari tempat tidur dengan mata kosong, berjalan keluar rumah seperti orang kesurupan.
Waljina mencoba mengikutinya diam-diam. Ia melihat Pranowo berdiri di bawah pohon besar, berbicara sendiri seolah ada seseorang di sana. Namun, tidak ada siapapun selain kegelapan. Ia merasa merinding dan segera kembali ke rumah, berpura-pura tidur ketika Pranowo kembali. Pagi harinya, ia mencoba bertanya, tetapi Pranowo hanya menjawab dengan singkat, aku sedang bermimpi buruk." Waljina merasa semakin tidak tenang. Ia mulai bertanya-tanya apakah perubahan pada Pranowo ada hubungannya dengan kemakmuran yang tiba-tiba mereka dapatkan. Ia mencoba mencari petunjuk di sekitar rumah, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, firasat buruknya semakin kuat. Di tengah kegelisahannya, Waljina mendengar desas-desus dari para tetangga tentang babi ngepet yang tertangkap tetapi kembali hidup. Meskipun tidak ada yang menyebut nama Pranowo, beberapa tetangga mulai menunjukkan sikap dingin padanya. Waljina mulai menghubungkan cerita itu dengan perubahan yang ia lihat pada suaminya. Ia ingin mengkonfrontasi Pranowo secara langsung, tetapi rasa takut menguasainya. Bagaimana jika Pranowo benar-benar terlibat dalam sesuatu yang gelap? Bagaimana jika ia sendiri dalam bahaya? Waljina hanya bisa menangis dalam diam, mencoba mencari cara untuk menghadapi kebenaran tanpa menghancurkan keluarganya. Ketegangan di desa mencapai puncaknya ketika warga mendengar bahwa babi ngepet kembali beraksi. Kali ini, mereka sudah siap. Beberapa jebakan baru dipasang, dan kelompok ronda diperbesar. Warga bertekad untuk menangkap makhluk itu sekali lagi, kali ini dengan langkah-langkah yang lebih drastis. Pranowo, yang tidak menyadari rencana warga, memulai aksinya seperti biasa. Ia memilih rumah seorang saudagar kaya di pinggir desa. Dengan mudah ia menyusup masuk dan mulai mencuri uang serta perhiasan. Namun, ia tidak menyadari bahwa jebakan sudah menantinya di luar. Ketika ia keluar dari rumah itu, warga sudah mengepungnya. Pranowo mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terjerat tali jebakan. Ia berubah kembali ke wujud manusia untuk mencoba melepaskan diri, tetapi warga sudah melihat segalanya. Mereka langsung menyerangnya dengan kayu dan batu, sementara beberapa dari mereka memanggil pemuka agama untuk melumpuhkannya. Pranowo berhasil melarikan diri ke hutan dengan luka parah. Ia tertatih-tatih mencari perlindungan, tetapi tubuhnya mulai melemah. Ia merasa bahwa kali ini, ia benar-benar akan mati. Namun, ilmu rawa rontek kembali bekerja. Luka-lukanya perlahan sembuh, meskipun rasa sakitnya tidak tertahankan. Di tengah kegelapan hutan, Pranowo menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ia telah menjadi makhluk yang tidak sepenuhnya manusia, terikat pada ilmu hitam yang memberinya kehidupan abadi, tetapi juga penderitaan yang tidak pernah berakhir. Ketika Pranowo akhirnya kembali ke rumah, Waljina terkejut melihat tubuhnya penuh luka. Ia mencoba merawat Pranowo, tetapi suaminya menolak. "Aku baik-baik saja," katanya dengan suara dingin. Namun, Waljina tahu ada sesuatu yang sangat salah. Ia mulai mendesak Pranowo untuk mengatakan yang sebenarnya. Pranowo akhirnya mengakui segalanya. Ia menceritakan tentang ilmu rawa rontek, babi ngepet, dan kejadian malam itu. Waljina mendengar dengan wajah pucat, tidak percaya bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang begitu gelap. "Mengapa kau melakukan ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Pranowo hanya menjawab, "Aku melakukannya untuk kita." Namun, pengakuan itu tidak membawa kelegaan. Warga yang mengepung rumah mereka malam itu kembali dengan senjata dan obor. Mereka memaksa masuk, menarik Pranowo keluar dengan kasar. Waljina mencoba melindungi suaminya, tetapi warga terlalu banyak. Mereka membawa Pranowo ke tengah desa, tempat ia kembali diadili. Warga memutuskan untuk memenggalnya sekali lagi, meskipun beberapa di antaranya mulai ragu karena takut akan kutukan. Namun, kemarahan kolektif mengalahkan ketakutan mereka. Kepala Pranowo kembali dipenggal di depan mata Waljina. Namun, seperti sebelumnya, tubuh Pranowo menyatu kembali. Kali ini, di hadapan semua warga, ia bangkit dengan wajah yang penuh amarah. "Kalian tidak bisa membunuhku," katanya dengan suara yang menggema. Warga berhamburan lari ketakutan, meninggalkan Pranowo dan Waljina yang kini berdiri di tengah-tengah desa yang sepi. Setelah kejadian itu, Pranowo dan Waljina terisolasi dari warga. Tidak ada yang berani mendekati mereka, tetapi juga tidak ada yang berani menantang mereka. Pranowo merasa semakin terjebak dalam kutukan ini, sementara Waljina mulai kehilangan harapan akan kehidupan normal. Namun, walaupun dunia sekitar mereka terus mengasingkan, mereka tetap bersama. Waljina melihat suaminya semakin lama semakin sulit dihadapi. Tubuh Pranowo tampak berubah setiap kali ia hidup kembali, menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih asing.
Ia menjadi lebih dingin dan lebih terikat pada kegelapan yang menguasainya. Waljina mencoba untuk memahami, tetapi hati kecilnya mengatakan bahwa mereka harus keluar dari kutukan ini. Namun, apapun yang mereka coba, entah berdoa atau mencari bantuan dari orang lain, selalu ada rasa takut yang mengikutinya, seolah tak ada jalan keluar dari penderitaan mereka. Hidup mereka terus berlanjut dalam kesunyian, di tengah bayangan kebangkitan yang tak berujung. Pranowo merasa bahwa tak ada lagi tempat untuk mereka di dunia yang manusiawi. Dunia yang ia kenal telah berubah menjadi sesuatu yang asing, tempat yang mengancam, dan kekuatan yang ada padanya hanya semakin mengendalikan hidupnya. Namun, di dalam dirinya, masih ada sisa-sisa harapan. Waljina, meski penuh rasa takut dan kebingungan, masih memikirkan masa depan mereka. Mereka terjebak dalam sebuah lingkaran tak berujung, mencari jalan keluar yang sepertinya tidak akan pernah datang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka tahu bahwa mereka masih bersama, walaupun harga yang harus dibayar semakin tinggi. Setelah insiden di alun-alun desa, Pranowo dan Waljina menjadi orang buangan. Tidak ada satupun tetangga yang berani mendekati mereka, bahkan untuk sekadar berbicara. Warga desa percaya bahwa rumah mereka kini menjadi tempat tinggal makhluk terkutuk. Pranowo sendiri tidak banyak keluar rumah, sementara Waljina tetap mencoba menjalani kehidupan normal, meskipun penuh ketakutan. Namun, terisolasi seperti ini hanya membuat Pranowo semakin merasa tertekan. Kutukan rawa rontek yang memberinya kemampuan untuk hidup kembali tidak lagi terasa seperti berkah, melainkan beban yang tak tertahankan. Setiap malam ia duduk merenung, memikirkan apakah ada jalan untuk mengakhiri penderitaannya. Waljina, di sisi lain, hanya bisa menangis diam-diam, merasa bahwa suaminya semakin jauh dari jangkauannya. Ketakutan warga desa semakin menjadi-jadi ketika mereka mulai melihat tanda-tanda aneh di sekitar rumah Pranowo. Mereka mengaku mendengar suara jeritan di tengah malam, serta melihat bayangan gelap yang bergerak di sekitar rumah. Beberapa bahkan bersumpah melihat babi besar berkeliaran di pekarangan rumah itu, meskipun tidak ada bukti yang nyata. Di tengah semua ini, Pranowo mulai merasakan kehadiran yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa bahwa ilmu rawa rontek bukan lagi sekadar energi di tubuhnya, melainkan sesuatu yang hidup dan menguasainya. Ia sering mendengar bisikan di kepalanya, menyuruhnya untuk terus mencuri dan menyebarkan teror. Setiap kali ia mencoba melawan, tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Waljina mencoba memberikan dukungan kepada Pranowo, meskipun ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Kita harus mencari bantuan, katanya suatu malam. Namun, Pranowo hanya tertawa pahit. Tidak ada yang bisa membantu kita sekarang, jawabnya. Waljina mulai menyadari bahwa harapan untuk keluar dari kegelapan ini semakin tipis. Di tengah kegelisahan, Waljina memutuskan untuk mengambil tindakan. Tanpa sepengetahuan Pranowo, ia pergi menemui seorang pemuka agama yang tinggal di desa sebelah. Pemuka agama itu dikenal memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat dan menangani kutukan. Dengan air mata, Waljina menceritakan segalanya, dari kemiskinan mereka hingga keputusan Pranowo untuk menggunakan ilmu hitam. Pemuka agama itu mendengarkan dengan tenang. Setelah Waljina selesai bercerita, ia hanya berkata, kutukan seperti ini tidak mudah dihilangkan, tetapi selalu ada jalan bagi mereka yang benar-benar ingin bertobat. Waljina merasa ada secercah harapan. Ia meminta pemuka agama itu untuk datang ke rumahnya dan membantu Pranowo. Namun, ketika Waljina kembali membawa pemuka agama itu, Pranowo menolak keras. "Aku tidak butuh bantuan siapapun," teriaknya. Tubuhnya bergetar hebat, dan matanya memerah seperti orang yang dirasuki. Pemuka agama itu tetap tenang dan mulai membaca doa-doa. Tetapi Pranowo melarikan diri keluar rumah sebelum proses itu selesai. Pemuka agama itu hanya bisa menggelengkan kepala. Jiwanya terlalu terikat pada kegelapan. Jika ia tidak mau melawan, tidak ada yang bisa kita lakukan, katanya kepada Waljina. Namun, sebelum pergi, ia memberikan sebotol kecil air suci kepada Waljina, dengan instruksi untuk menyiramkannya pada Pranowo saat ia kembali. Malam itu, Waljina menunggu Pranowo dengan hati berdebar. Ketika suaminya akhirnya kembali, ia mencoba mengikuti instruksi dari pemuka agama itu. Namun, begitu air suci menyentuh tubuh Pranowo, ia berteriak kesakitan dan memukul tangan Waljina hingga botol itu jatuh dan pecah. "Jangan pernah mencoba itu lagi," teriaknya, dengan suara yang terdengar bukan seperti miliknya. Di tengah kekacauan yang semakin memuncak, Pranowo kembali mengingat dukun tua yang memberinya ilmu rawa rontek. Ia merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi padanya adalah dukun itu. Dengan penuh tekad, ia kembali menuju gubuk dukun di tengah hutan, meninggalkan Waljina yang kebingungan.
Sesampainya di gubuk itu, Pranowo disambut dengan senyuman sinis oleh dukun tua tersebut. "Kau akhirnya kembali," kata dukun itu, seolah sudah menunggu kedatangannya. Pranowo langsung meminta penjelasan tentang apa yang sedang terjadi padanya. Ia merasa bahwa ilmu ini bukan hanya memberinya kekuatan, tetapi juga mengendalikan hidupnya. Dukun itu tertawa kecil. "Kau tidak mengerti, Pranowo. Ilmu ini bukan sesuatu yang bisa kau kendalikan sepenuhnya. Ketika kau memilih jalan ini, kau juga menyerahkan sebagian dari jiwamu. Semakin sering kau menggunakannya, semakin dalam kau terikat pada kegelapan." Pranowo merasa marah dan putus asa. Ia meminta cara untuk menghilangkan ilmu itu, tetapi dukun itu hanya menggelengkan kepala. "Kau bisa mencoba, tetapi itu bukan tanpa konsekuensi. Menghilangkan ilmu ini berarti mengorbankan sesuatu yang jauh lebih besar daripada hidupmu," kata dukun itu. Pranowo merasa bingung. Ia ingin lepas dari penderitaan ini, tetapi tidak tahu apakah ia siap menghadapi harga yang harus dibayar. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Pranowo meninggalkan gubuk itu. Namun, dukun tua itu memberinya peringatan terakhir. "Hati-hati, Pranowo. Jika kau terus melawan, ilmu ini akan berbalik melawanmu. Dan jika itu terjadi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Sekembalinya dari hutan, Pranowo merasa tubuhnya semakin tidak normal. Ia sering kehilangan kendali atas dirinya sendiri, terutama saat malam tiba. Ada malam-malam di mana ia tidak ingat apa yang telah dilakukannya, tetapi mendapati dirinya terbangun di tempat-tempat aneh dengan darah di tangannya. Waljina mulai benar-benar ketakutan. Ia merasa bahwa Pranowo bukan lagi suaminya, melainkan makhluk yang sepenuhnya berbeda. Ia mencoba berbicara kepada Pranowo, tetapi suaminya hanya membalas dengan tatapan kosong. "Aku tidak bisa melawan ini," kata Pranowo suatu malam. "Aku sudah terlalu jauh." Sementara itu, warga desa semakin yakin bahwa Pranowo adalah sumber dari semua kejadian aneh di desa. Mereka mulai merencanakan serangan besar-besaran untuk mengusirnya dari desa, bahkan jika itu berarti harus membunuhnya berulang kali. Namun, ketakutan mereka juga menjadi hambatan, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika Pranowo benar-benar kehilangan kendali. Pranowo sendiri merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia mulai melihat bayangan besar di sudut-sudut gelap, dan mendengar suara-suara yang terus memanggilnya untuk menyerah sepenuhnya pada ilmu itu. Ia merasa dirinya perlahan lenyap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Waljina, meskipun takut, mencoba bertahan di sisi suaminya. Ia yakin bahwa Pranowo masih bisa diselamatkan, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Namun, ketika malam itu tiba, Pranowo berubah menjadi sesuatu yang bahkan Waljina tidak bisa kenali. Pranowo, yang kini sepenuhnya dikuasai oleh ilmu rawa rontek, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam wujudnya yang baru, ia kembali ke desa dengan kekuatan yang luar biasa. Warga yang melihatnya langsung berlari ketakutan, tetapi Pranowo tidak lagi peduli. Ia hanya dipenuhi oleh dorongan untuk menghancurkan apapun yang ada di depannya. Dalam wujudnya yang mengerikan, Pranowo mulai menghancurkan desa tanpa ampun. Rumah-rumah dirusak, ternak dibantai, dan warga yang berusaha melawan terluka parah. Suara jeritan dan tangis memenuhi malam itu, membuat desa yang biasanya tenang berubah menjadi tempat penuh kehancuran. Warga yang tersisa bersembunyi di rumah mereka, berharap amukan itu segera berlalu. Waljina, yang menyaksikan semua ini dari kejauhan, merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa mengenali Pranowo lagi. Pranowo yang ia cintai kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, sepenuhnya dikuasai oleh ilmu rawa rontek. Ia mencoba mendekati Pranowo, tetapi makhluk itu hanya menatapnya dengan mata penuh kebencian sebelum melanjutkan amukannya. Pemuka agama yang pernah mencoba membantu Waljina mendengar kabar ini dan segera datang ke desa bersama beberapa pengikutnya. Mereka mulai membaca doa-doa dan ayat-ayat suci di tengah kekacauan, berharap bisa menenangkan amukan Pranowo. Namun, makhluk itu hanya semakin marah, menyerang mereka dengan kekuatan luar biasa. Dalam upaya terakhir, pemuka agama itu meminta semua warga untuk berkumpul dan berdoa bersama. Suara doa-doa mereka bergema di seluruh desa, menciptakan gelombang energi yang membuat makhluk itu melambat. Pranowo, meskipun masih mengamuk, mulai menunjukkan tanda-tanda perjuangan di dalam dirinya. Wajahnya tampak berkontraksi, seolah-olah ia mencoba melawan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Namun, sebelum proses itu selesai, Pranowo tiba-tiba melarikan diri ke hutan. Warga desa terdiam, tidak tahu apakah mereka telah menang atau hanya menunda kehancuran yang lebih besar. Waljina, dengan air mata yang terus mengalir, memutuskan untuk mengejar suaminya,
meskipun nyawanya sendiri mungkin dalam bahaya. Di tengah hutan yang gelap, Waljina akhirnya menemukan Pranowo yang sedang berlutut di dekat sungai kecil. Tubuhnya tampak lelah dan penuh luka, tetapi aura kegelapan masih menyelimutinya. Waljina mendekat perlahan, berharap bisa berbicara dengan suaminya untuk terakhir kalinya. "Pranowo, dengarkan aku," katanya dengan suara lembut. "Aku tahu kau masih ada di sana. Kau bisa melawan ini. Kita bisa melawan ini bersama." Pranowo mengangkat kepalanya, matanya bersinar merah. "Aku sudah terlalu jauh, Waljina. Tidak ada lagi jalan kembali untukku." Namun, Waljina tidak menyerah. Ia mendekat dan memegang tangan suaminya, meskipun tubuh Pranowo terasa panas seperti api. "Kita harus mencoba. Aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini," katanya dengan tegas. Pranowo tampak ragu sejenak, tetapi suara bisikan dari dalam dirinya kembali menguasainya. Tiba-tiba, tubuh Pranowo mulai berubah lagi. Ia berubah menjadi sosok yang lebih besar dan lebih mengerikan, sepenuhnya menyerah pada ilmu rawa rontek. Waljina terlempar ke belakang oleh kekuatan itu, tetapi ia tetap berdiri dan berusaha mendekat. "Aku tidak akan menyerah pada dirimu, Pranowo," teriaknya. Pertarungan batin dalam diri Pranowo mencapai puncaknya. Ia merasakan cintanya pada Waljina melawan kekuatan kegelapan yang menguasainya. Dalam sekejap, tubuhnya runtuh ke tanah, setengah berubah kembali menjadi manusia. Waljina segera mendekat, memeluk suaminya, dan berdoa dengan seluruh kekuatannya agar ia bisa kembali. Kembali di desa, warga mulai merasa lega karena Pranowo tidak lagi menyerang mereka. Namun, mereka tahu bahwa ancaman itu belum sepenuhnya berlalu. Pemuka agama memutuskan untuk pergi ke hutan, membawa air suci dan mantra-mantra terakhir untuk mencoba mengakhiri kutukan rawa rontek. Mereka membawa serta beberapa warga pemberani yang siap membantu. Di dalam hutan, Waljina terus memeluk Pranowo yang kini setengah sadar. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis. "Pranowo, aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkanmu," bisiknya. Namun, Pranowo hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa diselamatkan, Waljina. Satu-satunya cara adalah kau pergi dan meninggalkanku." Waljina menolak mentah-mentah. Ia bersumpah untuk tidak meninggalkan Pranowo, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri. Ketika pemuka agama dan warga tiba, mereka mendapati Waljina sedang memegang Pranowo yang kini terlihat seperti dua sosok sekaligus, manusia dan makhluk kegelapan. Pemuka agama segera mulai membaca doa-doa, menciptakan lingkaran energi di sekitar Pranowo. Namun, Pranowo mulai berteriak kesakitan, mencoba melawan energi itu. Waljina tahu bahwa ini adalah momen penentuan. Ia mengambil botol air suci yang dibawa oleh pemuka agama dan menuangkannya ke tubuh Pranowo, meskipun itu berarti harus memegang tubuhnya yang panas dan menyakitkan. Tindakan itu menciptakan ledakan energi besar yang membuat semua orang terlempar ke tanah. Ketika debu mereda, tubuh Pranowo tergeletak diam, kembali ke wujud manusianya. Waljina segera mendekat, tetapi ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Pemuka agama mendekati tubuh Pranowo dengan hati-hati. Ia memeriksa denyut nadinya dan merasa lega ketika mendapati bahwa Pranowo masih hidup. Namun, ia juga merasakan bahwa energi kegelapan telah lenyap dari tubuhnya. "Kutukan rawa rontek telah berakhir," katanya dengan suara lega. Waljina menangis bahagia, memeluk suaminya yang kini terlihat seperti dirinya yang dulu. Pranowo membuka matanya perlahan, menatap Waljina dengan rasa syukur. "Kau menyelamatkanku," katanya dengan suara lemah. Namun, Waljina tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai. Warga desa yang ikut serta menyaksikan semua ini dengan penuh haru. Meskipun mereka masih takut pada Pranowo, mereka juga merasa bahwa ia telah membayar harga yang mahal untuk dosa-dosanya. Pemuka agama meminta semua orang untuk berdoa bersama, memohon agar desa mereka kembali diberkahi dengan kedamaian. Ketika pagi tiba, Pranowo dan Waljina kembali ke rumah mereka dengan hati yang penuh harapan. Meskipun mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah, mereka bertekad untuk memulai kembali, jauh dari bayang-bayang ilmu hitam yang pernah menguasai mereka. Hari-hari berlalu, dan desa perlahan kembali normal. Warga mulai menerima Pranowo dan Waljina kembali, meskipun hubungan mereka tidak sepenuhnya pulih. Pranowo bekerja keras untuk membuktikan bahwa ia telah berubah, sementara Waljina terus mendukungnya dengan penuh cinta. Pemuka agama sering mengunjungi mereka, memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa ilmu rawa rontek yang tertinggal. Ia juga membantu Pranowo dan Waljina dengan doa-doa dan nasihat spiritual, membantu mereka membangun kehidupan yang lebih baik.
Meskipun Pranowo telah bebas dari kutukan, ia masih merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Ia sering pergi ke makam warga yang menjadi korban amukannya, berdoa dan meminta maaf. Warga yang melihatnya mulai perlahan-lahan menghapus dendam mereka, memahami bahwa Pranowo juga adalah korban dari kekuatan yang lebih besar. Waljina, yang telah melalui begitu banyak penderitaan, kini merasa lebih dekat dengan suaminya daripada sebelumnya. Ia percaya bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang mampu mengalahkan apapun, bahkan kegelapan yang paling dalam sekalipun. Dengan kerja keras dan doa, Pranowo dan Waljina akhirnya berhasil membangun kehidupan baru yang lebih damai. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan kegelapan, mereka memilih untuk fokus pada masa depan, berjanji untuk tidak pernah lagi terjerat dalam godaan kekuatan yang kelam.